Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan li jami'il anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi yang ke-10 ini kita bisa bertemu di ruangan Masjid Sabilal Muhtadin ini dalam rangka kuliah subuh yang diadakan oleh Panitia Ta'mir Ramadan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada saya ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Quran, marhaban ya Syahras Sabr. Di bulan Ramadan ini Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. Karena itu kita disuruh, dianjurkan untuk berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Selain ibadah yang wajib itu pasti, ibadah sunat itu yang ditambah lebih banyak dibanding bulan-bulan lain. Terutama sekali ibadah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya jadi hiasan dinding saja, sementara tidak dibaca. Sebab pengertian Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Karena itu untuk dibaca, dihayati, dan diamalkan. Itu fungsi Al-Quran. Karena itu kita umat Islam hendaknya Al-Quran ini kita baca di bulan Ramadan paling tidak. Ya, sehari itu 1 juz, 30 hari, jadi khatam 30 juz. Karena itu kalau di luar Ramadan mungkin tidak bisa membaca Al-Quran seperti itu. Maunya sebaiknya di luar Ramadan juga sedemikian. Paling tidak di luar Ramadan itu 1 hari 1 lembar. Paling tidak. Ya, paling tidak itu. Karena apa? Al-Quran itu sendiri adalah kitabnya, kitab undang-undang umat muslim. Karena itu dia harus dibaca dan terus digali isinya untuk diamalkan. Nah, ini Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Di samping itu juga di bulan Ramadan ini adalah kita dianjurkan berpuasa. Berpuasa 30 hari maksimal bagi kita, sekalipun umat-umat yang dahulu ada yang sampai 36 hari. Tapi kita umat muslim, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, 30 atau 29. 28 juga tidak benar. Karena bulan Hijriah itu paling kurang 29. Paling banyak 30. Jadi kalau 28
Itu tidak benar, belum mencukupi. Saya tahun 1984 pernah mengalami seperti ini. Waktu dari Kairo turun di Bandara King Abdul Aziz. Dari Kairo saya masih puasa. Setelah sampai di bandara, itu orang pada merokok, buka. Katanya, Aid, al-yaum Aid. Wah, artinya hari ini hari raya. Padahal saya puasa baru 28. Orang Saudi juga 28. Kok hari raya? Nah, setelah itu saya ikut berbuka, jadi ikut 28. Setelah sampai di Mekah, di Masjidil Haram, itu imam Mekah mengumumkan, siapa yang puasa 28 hari wajib membayar qadaan 1 hari. Artinya apa? Artinya puasa itu paling kurang 29 hari. Ini yang pernah saya temui waktu dulu. Kemudian bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan tarawih. Tarawih itu adalah ibadah salat sunat tahunan. Hanya bulan Ramadan lah yang ada ibadah tarawih. Tahun ini katanya itu supaya tarawih di rumah. Sedangkan kita biasanya tarawih itu di masjid atau di musala berjamaah rame. Nah, ini katanya himbauan dari majelis ulama. Cuma saya itu yang rasa prihatin begini. Orangnya salatnya untuk sendiri aja tidak pas, jadi imam apalagi membawa keluarganya. Jadi mungkin tidak akan tarawih dia, ini masalah. Nah, kalau dia ikut orang banyak di musalla tadi masjid, kan dia ikut orang banyak. Karena tidak semua orang itu ya bisa atau hafal dengan ayat-ayat yang dibaca itu. Mungkin kalau demikian nanti banyak yang tidak salat tarawih, nonton saja. Nah, ini naudzubillah juga, dan jangan. Ya paling tidaklah salat yang wajib. Kalau sudah tarawih tidak, yang wajib dan yang sunat qabliyah ba'diyah itu diharapkan. Tapi mudah-mudahan lah bisa tarawih berjamaah. Tidak di masjid, tidak di musala, di rumah. Mudah-mudahan ada imam atau orang lain yang datang, atau dia bisa jadi imam. Makanya yang saya prihatin itu kalau tidak bisa jadi imam itu. Karena ada di tempat saya itu ada baca Fatihah itu katanya iya karena kata anaknya kenapa iya karena terus kata anak lagi ibu iya karena nah itu jadi itu yang keprihatinan saya. Tapi mudah-mudahan lah kalau dia merasa tidak bisa ikut menyebelah ke rumah. Pokoknya tarawih di rumah juga, tidak di musala. Kalau bisa di musala itu lebih baik. Mudah-mudahan. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan ini perlu sekali kita hidupkan dengan berbagai amaliyah Ramadan. Apalagi sudah memasuki ke 10. Yang kata Rasulullah, awwaluha rahmah, bagian pertama 1-10 itu rahmah. Biasanya kalau di musala, di masjid itu orangnya banyak. Tapi kalau as-salatu maghfirah, yang bagian kedua, yang mulai 11 ke 20 itu sudah mulai menurun jamaahnya. Di mana-mana, tiap tahun seperti itu. Ya. Padahal itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu itkun minan nar. Itu pembebasan dari api neraka. Karena itu kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Itu harapan kita semua. Apalagi sekarang kita berada di dalam keadaan musibah, wabah
corona, ya, kita hadapilah dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Jadi kalimatnya itu ista'inu dulu, minta pertolonganlah kepada Allah, baru sabar, baru sembahyang. Jadi artinya kita berserah diri kepada Allah itu lebih utama daripada yang lainnya. Imamuna Al-Ghazali membagi sabar itu kepada 3 bagian. Pertama, sabar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimintakan sabar. Artinya tidak kenal lelah, capek. Salat tarawih umpamanya tidak bisa ikut yang 23, terlalu capek, dibolehkanlah yang 8, 11 dengan witir. Itu amalan Rasulullah SAW. Tapi yang 23 dengan 11 zaman Rasulullah tidak sama. Rasulullah 11 itu ayatnya surah Baqarah, ya, dan seterusnya. Panjangnya luar biasa. Sekarang orang yang 11 tapi ayatnya pendek-pendek, wah jauh lagi, tidak sama itu. Nah, jadi kita sabar dalam beribadah, taat kepada Allah. Siang haus, lapar, dahaga, ya, macam-macam. Sabarlah kita karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menghadapi berbagai amal ibadah. Kadang-kadang kita capek, uyuh, letih dan sebagainya, tapi karena mengharap ridha Allah kita laksanakan. Tidak bisa tarawih yang 23, tarawih yang 11. Itu ada dasarnya semuanya, ya. Mau 11, mau 23 silahkan. Tapi di kalangan kita ini yang banyak, apa yang dilaksanakan oleh sahabat adalah 23 rakaat, 20 tarawih, 3 rakaat witir. Tapi ini pun dengan Rasulullah tidak sama dengan sembahyang Rasulullah yang 11 rakaat itu. Masih hebat yang 11 rakaat Rasulullah itu. Karena ayatnya panjang-panjang, sampai-sampai sahabat ada yang berpegang ke tiang masjid, mau rabah, mau jatuh, terlalu panjang ayatnya. Nah, kalau yang 23 sekarang ini juga tidak seperti 11. Nah, karena itu sabarlah kita menghadapi. Kadang-kadang tidur kurang, badan capek, siang kerja, ya, malam amaliyah. Bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena bulan umatku, kata Nabi, Ramadan syahr ummati, mari kita manfaatkan dengan memperbanyak berbagai kegiatan ibadah Ramadan. Sabar kurang tidur, sabar kurang makan, sabar kita capek, uyuh dan lain sebagainya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, as-sabru ala tarki maharimihi. Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersabar jangan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Umpamanya, jangan melakukan hal-hal seperti umpamanya siang harinya tidak puasa, itu dilarang, sabar kita. Atau siang harinya bisa berbohong, sabar, itu ditahan. Siang harinya mau mengorupsi, mencuntan, mencuri punya orang, nah, itu termasuk sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Ramadan ini kita melatih diri kita ke jalan yang lebih baik, itu sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, as-sabru alal musibah, sabar terhadap musibah. Pertanyaannya sekarang, kalau corona ini musibah apa tidak? Ya, musibah bisa. Kalau orang Islam seperti corona ini baginya rahmat. Kalau orang non-muslim, dia adalah azab. Kenapa? Sebab orang Islam itu dengan musibah itu, dia sabar, dia dapat ganjaran. Bahkan kata Rasulullah, umatku yang mati waktu tahun ini syahid dia. Jadi mendapat pahala syahid akhirat maksudnya. Lepas siksa kubur. Nah, jadi COVID-19 ini bagi umat Islam adalah rahmah, asalkan sabar. Sabar dalam rangka beribadah. Memang sabar itu adalah melawan hawa nafsu karena tidak sesuai dengan keinginan. Itu sabar dalam rangka mencapai tujuan yang lebih mulia. Karena itu kalau ada suatu kecelakaan atau musibah, juga sabar kita. Sabar bagi umat Islam merupakan rahmah. Tapi bagi orang yang muslim, musibah itu adalah azab. Ini bedanya dengan kita. Tapi bukan berarti kita menginginkan ya musibah terus, tidak. Ya. Ini amalan atau suatu perbuatan yang kita lakukan seperti itu. Ini bagi orang muslim. Karena sabar itu sendiri punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sakit asalkan sabar dapat nilai, diangkat derajat dan diampuni dosanya. Tapi kalau dia tidak sabar, itu tidak dapat apa-apa. Jadi perlu sekali itu. Dalam Ramadan ini banyak hal yang kita coba atau kita amalkan dalam rangka meningkatkan aktivitas ibadah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan menghadapi 20 Ramadan berikutnya ini kita selalu disihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan COVID yang sekarang ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga umat muslim bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mencari nafkah, mencari ilmu dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Sekarang ini semuanya online, menguliah saja online. Ya, kasihan mahasiswa itu, katanya, Pak, kuota saya habis. Kuotanya habis. Ada yang naik ke pohon kayu, ada yang naik ke atas gunung mencari sinyal. Ya, kalau itu saya kira tidak masalah. Yang masalah itu beli kuotanya itu. Sedangkan untuk biaya kuliah aja menjadi masalah. Karena itu sering ada keluhan ke UIN itu bahwa katanya, gimana kami ada nggak kompensasinya yang beli kuota ini tiap hari? Kalau ada pemasukan orang tuanya kan tidak ada masalah. Yang masalah itu orang tuanya tidak ada punya pemasukan sama sekali. Jadi belikan kuota tiap hari, ini masalahnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dalam rangka menanti Ramadan ini disihatkan badan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan menghidupkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berhari raya dengan diterimanya amal ibadah kita itu. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah secepatnya dari COVID-19 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, salah khilaf, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.